warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, yaitu 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, alhamdulillah kita masih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masih mengalir terus kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, seluruh ibadah yang sudah kita persembahkan untuk Allah, itu diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Baik, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis kita, yaitu di hadis yang keempat. Kemarin kita baru sedikit membahas, yang saya akan ulangi hadis keempat tersebut, yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa ya'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwasanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tasana, mengabarkan atau berbicara kepada kami, yaitu beliau adalah as-shadiqul masduq, jujur dan dapat dipercaya. Bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya kalian semuanya dikumpulkan, yaitu penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berbentuk sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari pula, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, dan setelah itu diutuslah malaikat dan meniupkan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan bagi malaikat itu menetapkan 4 perkara, yaitu untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menderita atau dia berbahagia. Dan demi Allah, tidak ada Tuhan selainnya, bahwasannya kalian di antara kalian akan melakukan sebuah amalan ahli surga. Bahkan amalan yang dia lakukan itu hatta ma yakunu, dia melakukan amalan tersebut sampai, yaitu antara dia dengan surga kira-kira 1 zira, 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan sesuatu baginya, dia melakukan amalan ahli nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan di antara kalian ada yang beramal amalan ahli surga, bahkan antara dia dengan surga itu hampir tinggal sejarak dengan 1 hasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya
dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk ke dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang bahwasannya yaitu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sperma. Ya. Dan sperma yang masuk ke dalam rahim istri, ya, istrinya itu masuk ke dalamnya dan dia bertahan di dalam rahim tersebut, sperma berupa sperma selama 40 hari. Kemudian akan berkembang menjadi segumpal daging selama 40 hari. Menjadi segumpal darah selama 40 hari. Setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari pula. Maka ketika sudah berumur 120 hari atau 4 bulan, apa yang terjadi? Maka summa yursalu ilaihil malak. Ya. Maka diutuslah malaikat. Ya. Diutuslah malaikat, wal mursil huwallahu rabbul alamin azza wa jalla. Yang mengutus di sini malaikat tersebut adalah Allah Rabbul Alamin. Fayursalul malak ila hadzal janin. Maka diutuslah malaikat terhadap janin tersebut. Wa huwa wahidul malaikah, yaitu di antara salah satu malaikat. Wal murad bih al jins la malakun muayyan. Ya, jadi memang diutus malaikat untuk menuliskan atau ketetapan takdir baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah diutus malaikat itu, ya, maka sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fayanfukhu fihi ruh. Maka ditiupkanlah ruh ke dalam janin atau jasad tersebut. Ar-ruh ma bihi yahyal jism. Dengan ruh jasad itu bisa hidup. Ya. Wa kaifiyatun nafakh. Sedangkan bagaimana tentang tata cara peniupannya, Allahu a'lama biha. Allah yang lebih mengetahui hal tersebut. Makanya di dalam hadis tersebut disebutkan Rasul itu adalah as-sadiqul masduq, yaitu jujur serta dapat dipercaya. Jadi kejujuran yang beliau katakan itu semua dapat dipercaya. Karena beliau saat itu akan berbicara tentang dunia kedokteran. Ya, permasalahan dunia kedokteran yang tidak dapat dipahami. Saat itu tidak ada yang namanya seperti kita saat ini USG. Ya, yang bisa diperiksa kelamin bayinya dan sebagainya. Di saat itu belum ada. Maka Rasulullah SAW mengabarkan hal ini. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan as-sadiqul masduq. Beliau itu jujur dan semua apa yang keluar, ya, dari bibir atau dari mulut Nabi SAW, apa yang beliau katakan dapat dipercaya. Beliau bukan seorang dokter. Ya, beliau bukan seorang peneliti sains dan sebagainya. Tapi beliau adalah seorang nabi. Dari mana dapat beritanya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikatakan 1400 tahunan yang lalu, 14 abad yang lalu dikatakan. Yang mana tidak ketahuan tentang apa yang ada di dalam perut ini, kecuali di saat ini. Dan yang akan disampaikan kemarin juga kita katakan, ingat, lebih daripada itu, yaitu tentang diutusnya malaikat. USG tidak bisa menerka hal ini. Bahkan ketika ditiupkan ruh, USG tidak tahu. Malaikat ketika datang pun tidak tahu. Dan ketika peniupan ruhnya pun tidak diketahui di dalam dunia kedokteran. Kedokteran hanya dilihat
Janin saja. Mengenai masalah ruhnya, Allah lah yang memberikannya. Wa kaifiyatun nafakh Allahu a'lam. Maka peniupan ruh itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Walakinnahu yanfukhu fi hadzal janin ar-ruh wa yataqabbaluha al-jism. Maka ditiupkanlah ruh dan diterimalah oleh jasad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. War-ruh, ya, dan ruh itu su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anha fa amarahu Allah an yaqula. Ya, berbicara tentang ruh ini, Nabi pernah ditanya tentang permasalahan ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Muhammad, engkau ditanya. Ya, ditanya apa? 'Anir ruh. Bagaimana ruh itu? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka, urusan roh itu adalah urusan min amri rabbi, urusan Tuhanku. Farruh min amrillah ay min sya'nihi. Ruh itu urusan Allah, perkaranya Allah. Kenapa? Fahuwalladzi yakhluquha. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan ruh itu. Sebagaimana kita ketahui, mana lebih dahulu diciptakan, ruh atau jasad? Mana yang lebih dahulu diciptakan, ruh atau jasad? Yang diciptakan terlebih dahulu adalah ruh. Ruh itu diciptakan sebelum manusia diciptakan, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah sudah siapkan ruh. Allah kumpulkan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan semua ruh. Maka beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh ruh yang Allah ciptakan. Apa beliau Allah Subhanahu wa taala katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang telah menciptakan kalian? Qalu bala. Semua ruh tidak ada yang membangkang, semua ruh mengatakan bala, ya Allah. Makanya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena waktu di masa ruh itu dia sudah menyaksikan Allah yang menciptakan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang terlahir itu lahir dengan fitrahnya. Ya. Maka ruh di sini kita tidak tahu seperti apa bentuknya dan sebagainya. Ya. Yakhluquha Allah. Kenapa? Yang menciptakan mereka semua, yang menciptakan ruh Allah. Ya, Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala melanjutkan ketika Allah mengatakan, ya, katakanlah bahwasannya ruh itu adalah perkara Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu itu kecuali hanya sedikit. Bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Dikatakan kepada beliau apa? Ilmunya hanya sedikit. Ilmunya Rasul sedikit. Kita belajarnya Senin Kemis, itu pun kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada kerjaan, kalau tidak ada orderan. Kalau ada orderan lupa, bisa sampai sebulan tidak kajian, bisa sampai 2 bulan tidak kajian. Tapi giliran kalau sedang ngomong ilmu paling depan. Ya, jamaah rahimakumullah. Di sini Allah sudah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Sedikit. Rasulullah SAW dikatakan sedikit, apalagi kita umatnya. Ya, wa hadza fihi naw'un minat taubih. Ini dalam rangka apa? Untuk menjelekkan kita manusia ini, tidak pantas untuk sombong kepada Allah. Hanya sedikit kita diberikan ilmu itu.
Ka'annahu qala ma baqiya 'alaikum minal ilmi illa ruh hatta tas'alu anha wa lihadza qala al-Khidir. Lihat perkataan Khidir li Musa alaihi salam. Khidir kan sezaman dengan Nabi Musa alaihi salam. Lamma syariba at-ta'ir minal bahr. Ketika ada seekor burung yang minum dari air dari laut. Ya, maka Khidir mengatakan mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kama naqasa hadzal usfur biminqarihi minal bahr. Ingat, ilmuku dan ilmumu, ini kan dia bicara, lagi ngomong sama Musa. Ilmuku dan ilmumu tidak akan pernah mengurangi ilmunya Allah. Tidak akan pernah mengurangi ilmunya Allah. Ya. Kecuali hanya seperti apa? Seperti seekor burung itu, camar itu ketika minum dari air laut. Air, ingat, burung itu berapa sih minumnya? Berapa sih minumnya ketika dia mencelupkan mulutnya ke dalam air laut? Segitulah ilmu yang kita ambil. Apakah habis ilmu Allah? Tidak. Subhanallah. Maka tidak akan pernah berkurang. Artinya apa? Kita ini hanya diberikan sedikit ilmu oleh Allah. Maka tidak ada yang pantas untuk sombong di hadapannya. Ya. Kalau seandainya Allah tidak kasih ilmu, tidak mungkin kita akan jadi orang yang bodoh. Pasti kita akan menjadi orang bodoh. Tapi subhanallah, Allah masih sayang kepada kita. Allah berikan kita ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa beramal. Sehingga dengan ilmu itu kita bisa sholat seperti ini caranya. Dengan ilmu itu seperti ini puasa. Dengan ilmu itu seperti ini kita melakukan amalan-amalan yang besar. Sehingga itu ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal itu bukan hanya dengan kuantitasnya. Amal itu bukan hanya dengan banyaknya saja. Berapa manusia yang melakukan suatu amalan, yang mana amalan-amalan yang dilakukan jauh yang tidak pernah didatangkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa manusia yang dia hanya dapatkan rasa capek saja, semuanya. Ya. Maka pentingnya ilmu saat ini. Ilmulah yang akan menguatkan amalan kita. Ketika kita memiliki ilmu, maka ketika kita beramal akan menjadi tenang. Berbeda orang yang tidak memahami ilmu. Apalagi contoh sedikit saja, mu'allaf. Ketika dia masuk Islam, apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus belajar. Untuk apa? Untuk ibadahnya. Tidak mungkin ketika dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sholat sendiri. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia langsung sholat. Dia harus belajar. Belajar tata cara sholat yang benar. Bagaimana cara ruku yang benar. Bagaimana cara sujud yang benar. Apa doa-doa yang dibaca. Tidak ada karangan di dalamnya. Tidak ada karangan di dalamnya. Dan bahkan ketika ada orang yang masuk Islam, berbeda dengan kita, berbeda dengan agama-agama lain. Kalau ada orang masuk ke agama mereka, ujung-ujungnya yang masukkan ke agama mereka dapat ini dengan istilah pembaptisan dan sebagainya. Apalagi di agama-agama yang seperti kita, di samping-samping kita ini banyak mendapat. Kalau dalam Islam tidak. Ketika ada orang masuk Islam dan sebagainya, apakah ada pembayaran di sana? Apakah ada administrasinya? Tidak ada administrasi apa-apa. Yang mau masuk Islam silahkan, tidak ada pembayaran ini dan itu. Namun subhanallah, ini banyak saat ini yang seperti ini dipakai. Dengan pembayaran siapa yang ingin syahadat, bisa diuruskan syahadatnya. Ujung-ujungnya ini banyak mafianya yang seperti ini. Maka hati-hati. Padahal yang memberikan hidayah kepada dia siapa? Allah. Yang memberikan hidayah kepada dia adalah Allah, bukan kita, bukan manusia. Maka ini jamaah rahimakumullah, ilmu itu, perhatikan, inilah ilmu.
Allah yang tetap memberikan. Dan Allah berikan kita ilmu hanya sedikit. Maka janganlah pernah sombong di hadapan orang lain. Maka setiap ilmu yang kita miliki bertambah, semakin banyaklah untuk menunduk. Semakin banyaklah untuk apa? Bertawadhu. Orang yang sombong itu hanya orang yang memiliki sedikit ilmu. Semakin tinggi, maka hendaklah dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya katakan, orang yang sabuk hitam dengan sabuk putih beda. Orang sabuk putih semuanya minta dilawan. Ketemu sama ini mau berkelahi, ketemu sama itu mau berkelahi. Beda dengan orang yang sabuk hitam, diam aja, tapi diamnya nyenget. Ini orang seperti itulah orang yang berilmu. Memang ada saatnya dia harus berbicara dan sebagainya, tapi dia paham kapan dia harus berbicara. Itulah orang yang berilmu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Kalaupun yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Khidir, itu hanya seperti seekor burung yang minum dari lautan, yang tidak akan pernah menghabiskan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa? Ketika sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Ya, ruh ini tidak akan pernah kalau ruh ini akan selalu terpasang dengan jasad, berpasangan. Ketika salah satunya hilang, ya sudah, apalagi ruh yang hilang. Makanya nanti ketika ada orang meninggal, ruhnya dicabut. Kan begitu? Ruhnya dicabut. Ketika ruh ini dicabut, tabi'ahul basar, mata akan mengikuti. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan terbelalak, matanya itu terbuka, itu bukan su'ul khotimah. Karena memang seperti itu, tabi'ahul basar, ruh akan mengikuti saat ruhnya dicabut. Makanya ketika sudah terjadi wafat, disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk menutup matanya supaya tidak menjadi kaku. Kalau sudah kaku, nanti apa pandangan orang? Aduh, kok matanya begini nih? Waduh, ada apa ini mayat ini? Mulai, apalagi orang-orang kita seneng sama yang begini-begini, bawa cerita kemana-mana. Mulutnya tidak karu-karuan. Semua dikasih tahu, ini ya matanya begini. Waduh, mungkin amalan itu dia dulu yang mulai bawa cerita-cerita. Padahal memang aslinya orang meninggal itu matanya terbelalak, melotot, tabi'ahul basar. Maka disunnahkan untuk menutup. Ini sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini masalah ruh. Maka ruh akan dicabut oleh Allah. Nanti akan dikembalikan lagi. Dan nanti semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat beserta ruh dan jasadnya. Semuanya akan apa? Mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Wa ya'maru ayil malaik, yaitu al-malak, dan telah diperintahkan bagi malaikat untuk apa? Yaitu apa? Menetapkan qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, 4 ketetapan. Ini malaikat. Ya, wal amir huwallahu azza wa jalla. Siapa yang merintahkan? Allah. Yang merintahkan Allah. Dan ketika dibawa, ya, kalau istilahnya ini SK lah, surat keputusan, maksudnya surat tugas. Surat tugasnya dari sana, dari pusat sekian. Sampaikan 4 ini. Dan malaikat akan menyampaikan sesuai dengan prosedur yang ada. SOP-nya jelas, dari pusat sudah seperti ini, seperti ini. Ini malaikat. Malaikat tidak mungkin berkhianat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat, melanggar perintah Allah. Tidak mungkin. Allah sudah berikan cap bagi malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dalam keadaan jujur semua. Semuanya dilakukan atas dasar perintah. Tidak ada yang melanggar sedikit pun. Berbeda dengan manusia. Dari pusat sekian, sampai bawah
Subhanallah. Bagi urusan begini, kita yang begini tanda tangan 100%, penerimaan 80%. Penerimaan 50%. Diambil salah, tidak diambil salah. Ini jamaah rahimakumullah. Karena apa? Yang diutus adalah manusia. Coba malaikat yang diutus. Terpercaya. Tapi ini yang diutus adalah manusia. Jadi SOP dari atas akan bisa berubah sampai ke bawah. Di sini sunat, sini sunat, sini sunat, sini sunat. Habis. Ini jamaah rahimakumullah. Maka diperintahkan kepada malaikat untuk apa? Menulis 4 hal. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskan rizkinya yang pertama. Ini mungkin akan kita bahas. Disuruh diperintahkan menulis rizki. Apa di sini? Ma yantafi'u bihil insan, yaitu apa yang akan bermanfaat bagi manusia. Rizki ini bisa juga bermanfaat. Apa itu rizki? Rizki itu ada 2 nau'an. Rizkun yaqumu bihil badan wa rizkun yaqumihid din. Rizki yang menegakkan badan dan rizki yang menegakkan agama. 2 rizki. Ya, perhatikan 2 rizki sebenarnya, bukan 1. Ya, 2 rizki. Warizq alladhi yaqumu bihil badan. Rizki yang menegakkan badan. Ini yang kita ketahui selama ini. Selama ini kita menganggap rizki, ya ini yang apa? Inilah yang kita anggap sebagai rizki. Hanya ini. Yaitu seperti apa? Al-aklu, makan. Kemudian apa? Wasyarab, minum. Wal libas, pakaian. Wal maskan, tempat tinggal. Wal markub, kendaraan. Wa ma asbah dzalika. Itu semua rizki. Cuman kalau kita sekarang, apalagi di zaman kita, rizki itu maknanya dipersempit. Rizki itu ini, hanya ini saja. Sehingga ketika dia bekerja, hari itu tidak dapat uang, dia mengatakan apa? Saya tidak dapat rizki. Padahal dia masih punya tempat tinggal, dia masih punya sepeda motor, dia masih bisa makan, dia masih bisa minum. Itu dia lupakan. Makna rizki dipersempit hanya dengan uang. Padahal rizki kita bisa makan itu adalah rizki. Kita bisa minum, rizki. Rumah yang kita tempat tinggal, ya, walaupun itu kos-kosan yang kita harus bayar, itu termasuk rizki. Jangan hanya anggap ini saja. Subhanallah, lihat orang-orang yang di kampung. Mereka dengan istilahnya, mohon maaf, dengan dengan uang yang terbatas, tapi mereka bisa hidup. Dari mana? Subhanallah, Allah berikan rizki dari jalur yang lain. Diberikan tumbuh-tumbuhan, ya, cabai hanya tinggal metik. Belum padi, belum ketela, belum ubi dan sebagainya. Semua dari sana, dari tumbuh-tumbuhan itu. Allah berikan keberkahan di sana juga. Jadi kalau seandainya hanya harus hidup dengan ini saja, ini menjadi mutlak, orang kota aja yang bisa. Tapi ternyata subhanallah, orang desa banyak juga yang hidup. Meskipun di desa akan tetap butuh yang namanya uang. Tapi ingat, rizki itu bukan hanya masalah fulus. Kesehatan yang Allah berikan adalah termasuk rizki. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Karena semua kita diberikan oleh Allah. Kita diberikan kesehatan. Kalau tidak sehat, tidak bisa kita datang ke sini. Ini rizki. Bersyukurlah kepada Allah. Kemudian yang kedua, lihat warizqu alladhi yaqumu bihi ad-din. Rizki yang dapat menegakkan agama. Ini dia. Apa itu?
Al-ilmu wal iman. Ilmu dengan iman. Ini rizki. Inilah yang Allah katakan yahdi may yasha. Allah memberikan petunjuk itu kepada siapa yang dikehendaki. Ternyata apa? Ini spesial rezekinya. Kalau yang tadi umum, orang kafir sehat apa enggak? Sehat. Orang kafir kaya apa enggak? Ya. Orang kafir punya rumah? Punya. Orang kafir punya motor? Punya. Orang kafir makan? Makan. Orang kafir minum? Minum. Sama. Nggak ada bedanya. Semua sama. Mereka bahkan banyak yang sehat. Ternyata yang kedua ini yang spesial. Rizki yang menegakkan agama. Apa rizki? Berupa apa? Berupa ilmu dan iman. Bahkan orang Islam pun belum tentu bisa mendapatkan ini juga. Orang Muslim pun belum tentu dapat ini juga. Iman dengan ilmu ini. Apalagi yang sudah merasa apa? Sudah cukup dengan ilmu yang dulu yang pernah saya pelajari di masa TPQ dulu. Berapa sih pemahamannya di TPQ? Akhirnya sampai tua dia itu. Ya, sampai sudah beranjak senja, umurnya sudah senja, masih dia berpemahaman, sudah dikasih tahu. Ini jamaah rahimakumullah. Maka ilmu ini adalah rizki yang beda dengan rizki yang lain. Maka ketika kita diberikan ini, ingat berarti di sini ada yang spesial. Apalagi diberikan iman. Iman diberikan tambah oleh Allah, itu namanya rizki. Masya Allah, subhanallah. Kita duduk bersama di sini, Allah berikan kita ilmu. Allah yang memberikan, bukan kami yang ada di depan sini, tidak. Tetap yang memberikan ilmu. Makanya kita berdoa, Rabbana zidna ilma. Tidak ada yang Allah perintahkan kita untuk menambahnya kecuali ilmu. Ya Allah, tambahkan bagi kami ilmu. Tambahkan. Beda dengan harta. Ya Allah, tambahkan kami harta. Tidak ada dalam hadis dikatakan begitu. Tapi yang diminta ditambahkan adalah ilmu. Dan tidak ada penambahan umur. Tidak ada. Ya Allah, tambahkan umur bagiku. Tidak ada tambahan umur. Tapi tambahkan ilmu. Setiap hari ilmu harus bertambah. Jangan hanya penghasilan, mohon maaf, jangan hanya pasarannya aja ditambah, tapi ilmunya juga harus ditambah. Semakin dia berilmu, maka dia semakin banyak mendapatkan rizki. Dalam rangka apa? Untuk menegakkan agamanya, menunjukkan agama ini tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Ilmu tidak akan tegak kecuali dengan iman. Ini kuncinya yang pertama, iman dulu baru bahwasanya setelah nanti dia beriman, kemudian apa? Ilmu itu terus. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat ini harus dipelajari. Jangan menjadi katak dalam tempurung. Hanya segitu-segitu saja. Ilmu ini luas. Nah, ini yang pertama. Allah tetapkan rizki baginya. Ternyata keimanan kita, ilmu kita, Allah sudah tetapkan. Ya. Bukan berarti kita menyerah, ada kalau gitu di rumah, Allah sudah netepi kok. Tidak bisa seperti itu. Tetap harus berjalan. Kalau antum berpikir seperti itu, ya sudah. Anak-anaknya tidak usah disekolahi. Diami di rumah. Kalau dia orang pintar, jadi. Apakah seperti itu? Tidak. Tetap berusaha. Kullun muyassar. Semuanya diberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu. Ya, selama itu bisa dilakukan, lakukan. Allah akan berikan kemudahan. Ya, jangan pernah menyerah, tetap ya berusaha semampu kita. Ya, ingat sudah ketetapan rezekinya segini, ya, bagaimanapun usaha yang dia lakukan. Ada orang yang tidak berusaha mendapatkan rezeki. Ada orang yang tidak berusaha, bisa tetap mendapatkan rezeki, subhanallah. Karena rezeki itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pada kajian kita hari ini, kita baru hanya membahas tentang rezeki. Ketetapan rizki. Ingat, rizki yang paling terbesar itu adalah rizki iman dan rizki berilmu.
Demikian, barakallahu fikum. Saya akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.